pertama-tama, apa sih polarisasi itu? Polarisasi adalah suatu perubahan arah getar gelombang yang acak yang menjadi satu arah getar. Di sini saya akan membahas tentang materi polarisasi. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mula-mula cahaya yang belum terpolarisasi mempunyai dua arah getar, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian, ketika cahaya tersebut dilewatkan pada sebuah celah atau polarisator, cahaya mengalami polarisasi, sehingga cahaya mempunyai satu arah getar, yaitu arah getar vertikal. Selanjutnya itu ada jenis-jenis polarisasi. Yang pertama, polarisasi linier. Jadi, polarisasi linier adalah keadaan di mana gelombang bergetar pada satu bidang getar yang disebut juga polarisasi. Selanjutnya yang kedua ada polarisasi lingkaran. Polarisasi lingkaran adalah polarisasi yang terjadi ketika cahaya terpolarisasi pada bidang yang frekuensinya sudutnya jatuh dalam arah normal, sehingga sumbu optiknya sejajar dengan muka bidang. Yang terakhir ada polarisasi elips. Jadi, polarisasi elips adalah polarisasi yang sama seperti polarisasi lingkaran, tetapi tidak terlalu besar. Selanjutnya itu cara terjadinya polarisasi. Ada 4 cara terjadinya polarisasi, yaitu yang pertama polarisasi karena penyerapan, yang kedua polarisasi karena pemantulan atau refleksi, ketiga polarisasi karena pembiasan ganda, yang keempat polarisasi karena hamburan. Yang pertama itu polarisasi karena penyerapan. Polarisasi karena penyerapan terjadi seperti pada gambar itu. Polarisasi yang terjadi karena adanya dua polaroid, yaitu satu polarisator dan polaroid dua adalah analisator. Pada polarisasi penyerapan, yaitu cahaya yang tak terpolarisasi akan melewati dengan polarisator, maka cahaya akan keluar sesuai dengan sumbu transmisinya terus pada cahaya dengan arahnya ke segala arah. Pada saat melewati polarisator maka akan sesuai dengan sumbu transmisi ke satu arah saja. Kemudian dari yang sudah melewati polarisator menjadi cahaya yang terpolarisasi dengan intensitasnya yang masih tinggi, sehingga dilewatkan lagi pada analisator sehingga untuk mengurangi intensitas cahayanya, sehingga baik untuk dilihat oleh pandangan manusia, mata manusia. Pada saat melewati analisator membentuk sudut, mana sudutnya itu udah dimana ini adalah bagian medan listriknya ini, dan di sini adalah masih tegak lurus, sehingga dapat menggunakan cos, yaitu sin per miringnya dapat menjadi E sama dengan E0 cos theta, dimana E merupakan amplitudo dari vektor medan listrik. Dan ini dapat dilakukan apabila intensitas sama dengan medan listrik dikuadratkan, E dikuadratkan. Kalau dikuadratkan menjadi hukum halus, dimana I sama dengan I0 cos kuadrat theta, dimana I merupakan intensitas pada cahaya yang sudah terpolarisasi pada yang bagian melewati analisator, dan ini adalah yang cahaya yang baru melalui polarisator. Kemudian ada hubungan untuk intensitas cahaya tak terpolarisasi dengan cahaya terpolarisasi, di mana cahaya yang terpolarisasi itu intensitasnya setengah cahaya yang tak terpolarisasi. Selanjutnya itu polarisasi karena pemantulan atau polarisasi karena refleksi, di mana polarisasi terjadi jika sinar pantul ini dan sinar biasnya, sinar bias itu membentuk sudut 90 derajat atas bentuk sudut siku-siku. Dengan untuk sudut siku-siku seperti pada gambar, sinar pantul ini tegak lurus dengan sinar bias, biasnya. Dapat disebutkan bahwa apabila sudut pantul tambah sudut bias maka sangat sama dengan
90 derajat. Nah, sudut bias itu sama dengan 90 derajat dikurang sudut pantul. Maka dengan menggunakan hukum Snellius, N2/N1, di mana sin sudut pantul per sudut bias sama dengan sudut pantul per sin 90 derajat dikurang, nah ini dimasukkan rumus ini, diubah jadi sin 90 derajat min sudut pantul. Maka kalau ini bisa menjadi dengan kali menjadi cos, jadi cos sudut pantul. Nah, sin sama sin per cos akan menjadi tan. Nah, jadi N2/N1 menjadikan tan sudut pantul adalah N2/N1. Selanjutnya adalah polarisasi karena pembiasan ganda. Nah, pembiasan ganda itu terjadi apabila cahaya melalui bahan dengan indeks bias ganda akan mengalami pembiasan dalam dua arah yang berbeda. Nah, ini bahan dengan indeks bias ganda itu seperti kristal kalsit. Kalsit dengan ganda sebagian berkas akan memenuhi hukum Snellius. Maksudnya sebagian berkas akan dibiaskan secara lurus ya, sebagai hukum Snellius ya. Nah, sebagian akan disebut dengan berkas sinar biasa, sedangkan sebagian yang lain tidak memenuhi hukum Snellius disebut dengan sinar siwa ini, dimana cahayanya itu dibiaskan dengan berbelok atau tidak sesuai dengan hukum Snellius yang lurus, akan disebut dengan sinar istimewa. Selanjutnya yaitu polarisasi karena hamburan, itu dimana cahaya datang pada medium penghambur. Nah, cahaya datang itu datang dari medium tak terpolarisasi tadi ke molekul udara, itu ada O2 dan N2 dan oksigen dan nitrogen, lalu masih dalam arah sumbu Z. Dalam arah sumbu Z, cahaya yang dihamburkan pada arah sumbu X. Arah sumbu Z dan dihamburkan pada arah sumbu X, lalu dipolarisasi pada arah sumbu Y. Nah, sedangkan cahaya yang dihamburkan pada arah sumbu Y yang dipolarisasi pada arah sumbu X. Nah, itu kan dari arah sumbu Y itu dipolarisasikan ke arah sumbu X, dimana tuh cahaya tersebar dengan sudut siku-siku dipolarisasikan pada bidang. Sehingga harus diasosiasikan oleh pengamat yang ada di bumi. Nah, contohnya dari ini adalah seperti langit yang berwarna biru. Nah, itu akan proses polarisasi karena hamburan. Jadi kan dari cahaya matahari oleh udara yang ada oksigen seperti nitrogen atau molekul yang ada di udara dipolarisasikan secara hamburan. Nah, sehingga cahaya akan terpolarisasi secara hamburan dan tersebar dengan sudut siku-siku di bidang polaris. Di siku-siku dipolarisasikan pada bidang. Yang pertama ada kaca atau sunglasses polaroid. Pantulan dari suatu permukaan objek yang menyebabkan kilau atau glare dapat diminimalisir menggunakan kaca polaroid. Sumbu polarisasi lensanya vertikal, yang mana pantulan dari permukaan-permukaan horizontal sebagian besar menyebabkan silau. Yang pertama, sama juga terdapat pada beberapa kacamata yang dilapisi oleh lapisan polaroid yang berfungsi mereduksi silau atau glare. Juga terdapat pada beberapa kacamata yang dilapisi oleh lapisan polaroid yang berfungsi mereduksi silau atau glare. Polarisasi memiliki beberapa fungsi penting, terutama untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan visual. Ada beberapa fungsi utama kacamata pada polarisasi. Yang pertama, mengurangi silau. Yang kedua, meningkatkan kontras dan kejelasan. Yang ketiga, melindungi mata dari sinar UV. Yang keempat, mengurangi kelelahan mata. Dan yang terakhir, meningkatkan kenyamanan visual.
LCD memiliki sifat unik. LCD dapat menyesuaikan diri dengan orientasi polarisator sehingga dapat mengendalikan jumlah cahaya yang masuk. Setiap pixel pada layar LCD diatur dengan memvariasikan penyelarasan kristal cair sehingga secara efektif dapat mengendalikan kecerahan pixel. Filter polarisasi dapat dipasangkan pada lensa untuk mengurangi pantulan dari permukaan non-logam. Filter ini meningkatkan kejernihan dan saturasi warna pada gambar, terutama pada pemandangan luar ruangan yang terang benderang. Analisis stress fringe dapat terjadi dan dianalisis pada bagian blok transparan akibat adanya stres atau tekanan. Pola-pola fringe bervariasi dengan stres. Polarisasi termasuk dalam proses yang dapat menyebabkan terjadinya fringe pada blok transparan. Ketika material transparan ditempatkan di bawah tekanan atau stres, perubahan dalam orientasi molekulnya dapat menghasilkan polarisasi cahaya. Ketika cahaya terpolarisasi melewati material tersebut, pola fringe bisa muncul sebagai hasil dari interferensi cahaya. Film 3D modern memanfaatkan prinsip polarisasi untuk menampilkan gambar terpisah di mata kiri dan mata kanan, menciptakan ilusi pengalaman visual 3 dimensi. Kacamata tersebut berisi lensa yang memisahkan kedua gambar, satu untuk setiap mata, sehingga menciptakan kesan adegan 3D. Dengan bantuan filter polarisasi yang dipasang di bagian depan lensa proyektor, setiap mata hanya melihat satu gambar saja. Otak kemudian memproses kedua gambar tersebut sebagai efek 3D.